Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa dari kelompok 2 kelas B. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Curriculum and Material Development yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Junaidi, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul ajar yang telah kami susun dengan materi Describing Objects and Peoples. Setelah itu, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Siti Nurhalisa dan Rahmalia Ayunengrat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Modul ini dirancang untuk satu pertemuan dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Menggunakan model pembelajaran berbasis proyek sederhana. Informasi umum capaian pembelajaran. Modul ini ditujukan untuk peserta didik kelas 7 fase D dengan fokus pada kemampuan speaking dalam mendeskripsikan benda dan orang. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menggunakan kosakata, frasa, dan kalimat sederhana untuk mendeskripsikan benda dan orang sesuai konteks, serta menyampaikan informasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Profil pelajar Pancasila. Melalui pembelajaran ini, kami mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, khususnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Media pembelajaran yang digunakan antara lain yaitu laptop atau komputer dan proyektor, kartu bergambar benda dan orang, realia atau benda nyata di sekitar kelas, tentunya lembar kerja peserta didik, media visual. Target peserta didik. Karakteristik peserta didik kelas 7 yang memiliki kemampuan bahasa Inggris dasar dan berada pada tahap perkembangan kognitif operasional formal awal menjadi pertimbangan utama. Kami menerapkan diferensiasi pembelajaran dengan menyediakan media visual untuk peserta didik visual, latihan pengucapan untuk auditory, dan aktivitas permainan untuk kinestetik. Model pembelajaran. Model pembelajaran berbasis proyek sederhana dipilih dengan pendekatan pembelajaran aktif, komunikatif, kontekstual, dan kolaboratif. Metode yang digunakan meliputi pembelajaran berkelompok, role play, interactive games, dan cooperative learning. Komponen inti. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam modul ini yang pertama, mengidentifikasi minimal 10 kosakata dan frasa untuk mendeskripsikan benda dan orang dengan tepat. Menggunakan adjektiva, kata sifat dengan urutan yang benar dalam mendeskripsikan minimal 2 benda dan 2 orang. Menyusun dan menyampaikan deskripsi sederhana tentang benda dan orang secara lisan dengan struktur yang tepat. Berbicara dengan pengucapan dan intonasi yang sesuai dalam mendeskripsikan benda dan orang. Assessment atau penilaian. Penilaian dalam modul ini ada 3. Yang pertama yaitu diagnostik, yang kedua formatif, dan yang ketiga sumatif. Diagnostik tanya jawab awal dan brainstorming kosakata. Formatif observasi tugas individu dan kelompok dan unjuk kerja atau permainan atau diskusi. Sumatif praktik berbicara mendeskripsikan. Pemahaman bermakna. Peserta didik memahami pentingnya kemampuan mendeskripsikan dalam komunikasi sehari-hari,
hubungan antara deskripsi dan identifikasi benda atau orang dalam konteks nyata. Bagaimana mendeskripsikan dapat membantu dalam situasi sehari-hari, misalnya mencari barang hilang atau memperkenalkan teman. Perbedaan karakteristik benda dan orang sebagai bagian dari keberagaman. Oke, next. Kegiatan pembelajaran. Persiapan sebelum kelas. Guru menyiapkan gambar-gambar benda dan orang untuk stimulus. Guru menyiapkan kartu bergambar untuk permainan. Guru menyiapkan lembar kerja peserta didik. Guru mengatur ruang dan kelas untuk pembelajaran kelompok. Pendahuluan 10 menit. Pembukaan 3 menit. Guru memberi salam dan memimpin doa, mengecek kehadiran, memastikan kesiapan fisik dan psikis. Persepsi dan motivasi 4 menit. Menampilkan gambar benda dan orang. Tanya jawab. What do you see? Can you describe it? Menjelaskan manfaat keterampilan deskripsi. Penyampaian tujuan pembelajaran 3 menit. Menyampaikan tujuan dan aktivitas, menjelaskan proyek kartu deskripsi, membagi kelompok kecil 4-5 siswa. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai capaian pembelajaran hingga kegiatan pembelajaran pendahuluan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Siti Nurhalisa. Kepada Siti Nurhalisa dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelas B kelompok 2. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu di bagian kegiatan pembelajaran. Dan di sini saya akan melanjutkan di bagian kegiatan inti. Oke, kegiatan inti di sini berlangsung selama 60 menit. Ada beberapa hal atau kegiatan yang akan dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu eksplorasi kosakata selama 15 menit. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu guru menampilkan gambar berbagai benda dan orang. Yang kedua yaitu peserta didik melakukan brainstorming kosakata deskriptif dalam kelompok. Yang ketiga yaitu guru memfasilitasi dengan menambahkan kosakata baru dan memberikan contoh pengucapan. Yang keempat yaitu peserta didik mencatat kosakata baru dalam lembar kerja. Kegiatan yang kedua yaitu pemodelan dan praktik terbimbing dengan durasi 15 menit. Yang pertama yang akan dilakukan oleh guru yaitu guru menjelaskan pola kalimat untuk mendeskripsikan, yaitu this or that is, plus adjective plus noun. Yang kedua itu he or she is plus adjective, dan yang ketiga itu this or that or he and or she has plus noun phrase. Yang kedua yaitu guru memberikan contoh deskripsi benda dan orang dengan intonasi yang tepat. Yang ketiga yaitu peserta didik berlatih membuat kalimat deskriptif dalam kelompok. Dan yang keempat yaitu guru berkeliling memantau dan membimbing. Selanjutnya yaitu di bagian kegiatan ketiga yaitu permainan yaitu description challenge dengan durasi 15 menit. Ada 4 poin. Yang pertama itu setiap kelompok menerima kartu bergambar benda atau orang. Yang kedua yaitu anggota kelompok bergiliran mendeskripsikan gambar tanpa menunjukkannya. Yang ketiga itu kelompok lain menebak berdasarkan deskripsi. Dan yang keempat yaitu guru memberikan poin untuk deskripsi yang jelas dan tebakan yang tepat. Kegiatan yang keempat yaitu proyek mini atau description card selama 15 menit. Ada 4 poin juga. Yang pertama itu setiap peserta didik memilih satu benda di sekitar kelas. Yang kedua itu peserta didik membuat kartu deskripsi sederhana 3-5 kalimat. Yang ketiga itu peserta didik berlatih menyampaikan deskripsi dengan pasangannya. Dan yang keempat itu beberapa peserta didik mempresentasikan hasil di depan kelas. Oke, selanjutnya itu di bagian penutup itu selama 10 menit.
ada 2 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama itu refleksi dan simpulan, itu selama 5 menit. Yang akan dilakukan yaitu yang pertama, peserta didik merefleksikan pembelajaran dengan panduan pertanyaan. Yang kedua itu guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Dan yang ketiga itu guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Yang kedua itu tindak lanjut selama 5 menit. Yang pertama yang akan dilakukan yaitu guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu guru memberikan tugas pengayaan seperti record yourself describing your favorite thing at home. Dan yang ketiga itu guru menginformasikan rencana pembelajaran berikutnya. Oke, di bagian next slide itu terdapat lembar untuk refleksi guru dan peserta didik. Di next slide terdapat lampiran yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan terdapat juga kunci jawaban dari LKPD tersebut. Yang terakhir yaitu terdapat lampiran pedoman penilaian dan lampiran bahan bacaan. Oke, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siti Nurhalisa atas penjelasannya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Rahmali Ayuningrat, sebagai pemateri terakhir untuk menyampaikan bahan ajar yang sudah kami susun. Kepada Rahmali Ayuningrat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmali Ayuningrat dari kelas B. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahan ajarnya. Jadi yang pertama itu ada doa. Nah, di sini kami akan mengajak siswa terlebih dahulu untuk berdoa bersama agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Ini juga sebagai momen untuk menyiapkan kesiapan mental dan fokus siswa. Selanjutnya itu ada capaian pembelajaran. Jadi pada akhir fase D kelas 7 SMP, peserta didik diharapkan mampu menggunakan kosakata, frasa, dan kalimat sederhana untuk mendeskripsikan benda dan orang di sekitar mereka secara lisan, menyampaikan makna dan informasi dengan pelafalan dan intonasi yang sesuai dengan konteks, serta menerapkan unsur kebahasaan seperti tata bahasa, kosakata, dan pengucapan secara akurat dan dapat diterima dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya itu ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik seperti apakah kamu pernah kehilangan barang dan harus menjelaskannya pada orang lain? Apa yang akan kamu katakan dan bagaimana kamu akan menggambarkannya? Jadi hari ini kita akan belajar cara mendeskripsikan benda dan orang. Selanjutnya, instructional video. Nah, untuk mengawali pembelajaran, kami mulai dengan pemutaran instructional video. Tujuannya supaya siswa bisa mendapat gambaran visual tentang materi yang akan dipelajari, yaitu mendeskripsikan orang dan benda. Ini juga sekaligus jadi media stimulus biar pembelajaran terasa lebih menarik dan kontekstual. Setelah itu, kami lanjutkan dengan kegiatan icebreaking. Di sini fungsinya untuk mencairkan suasana dan membangun engagement siswa sebelum masuk kegiatan inti. Icebreaking yang kami pakai ini juga tetap relevan dengan materi yang akan kami berikan, yaitu icebreaking permainan Describe Me If You Can, yang melibatkan deskripsi benda secara lisan. Selanjutnya masuk kegiatan inti. Di sini siswa akan praktik berbicara atau speaking practice. Kegiatan ini dilakukan secara berpasangan, di mana mereka saling mendeskripsikan teman atau benda sekitar. Ini bertujuan untuk melatih mereka dalam keberanian berbicara, pengucapan, dan penggunaan kosakata deskriptif secara langsung.
Setelah latihan, kami melakukan asesmen. Di sini kami menggunakan bentuk penilaian formatif dan sumatif, seperti pengamatan langsung saat siswa berbicara, serta hasil kartu deskripsi yang mereka buat. Ini penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Nah, selanjutnya sebagai penutup, siswa diajak untuk refleksi. Kami ajukan beberapa pertanyaan seperti apa yang kamu pelajari hari ini atau bagian mana yang paling kamu suka. Tujuannya supaya siswa bisa menyadari proses belajarnya dan sebagai guru kita juga bisa dapat insight untuk perbaikan ke depannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian pemetaan rencana pembelajaran. Oke, pemetaan ini secara garis besar itu hampir sama dengan modul ajar. Jadi di sini saya hanya akan memberikan bagian poin-poinnya saja. Oke, untuk pemetaan rencana pembelajaran pada kelompok kami itu dilaksanakan pembelajaran ini dilaksanakan pada kelas dengan tingkat 7 SMP atau fase D, mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi Describing Objects and People, pertemuan pertama. Oke, sama seperti modul ajar, yaitu terdapat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, terdapat juga asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terdapat seperti pertama, pendekatan atau model pembelajaran, yang kedua yaitu media pembelajaran yang digunakan, yang ketiga itu materi ajar dan skenario pembelajaran. Nah, di bagian materi ajar dan skenario pembelajaran ini, yang pertama itu terdapat materi ajar, yang kedua yaitu skenario pembelajaran. Nah, di bagian skenario pembelajaran itu terdapat yang pertama pendahuluan yang berlangsung selama 15 menit, yang kedua itu kegiatan inti yang berlangsung selama 60 menit, dan di bagian kegiatan inti ini terdapat beberapa acuan kegiatan juga. Yang pertama itu eksplorasi kosakata yaitu selama 15 menit, yang kedua itu pemodelan dan praktik terbimbing selama 15 menit, yang ketiga itu permainan, yaitu permainannya itu seperti description challenge itu selama 15 menit, yang keempat itu proyek mini description card selama 15 menit, dan yang terakhir yaitu terdapat penutup di sini berlangsung selama 15 menit. Oke, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Nurhalisa atas penjelasannya. Demikianlah pemaparan modul ajar kami. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan modul ini di dalam kelas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Curriculum and Material Development. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.